Halo semua, senang sekali bisa menyapa kalian kembali di hari ini. Kita sudah masuk pada pelajaran kita yang terakhir di semester 2, yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 5 dan 6. Cobalah kamu simak pelajaran kita di hari ini dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Ibu katakan tadi, ini adalah pelajaran kita yang terakhir. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Amatilah gambar berikut dengan teliti. Ya, jadi ketika berada di tempat umum, kita juga harus memperhatikan keselamatan diri kita, ya. Seperti yang dilakukan Udin dan Ibu. Udin selalu memegang tangan ibu supaya tidak tersesat ketika berada di pasar karena suasana pasar sangat ramai. Jadi bisa saja Udin terpisah dari ibu. Maka dari itu, ibu dan Udin saling berpegangan tangan. Dengan demikian, mereka tetap bersama-sama. Ayo berlatih. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Untuk menguji pemahamanmu, bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. Yang pertama, apa saja yang dilakukan Udin dan Ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Iya, Udin dan Ibu bergandengan tangan ya ketika berada di pasar. Yang kedua, mengapa Udin dan Ibu bergandengan tangan? Supaya mereka tidak terpisah ya dan tetap bersama-sama. Yang ketiga, kapan Udin dan Ibu pergi ke pasar? Udin dan Ibu pergi ke pasar pada hari Minggu. 4. Di mana saja kita harus menjaga keselamatan? Ya, dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di jalan raya, di pasar, di tempat wisata, atau dimanapun, kita harus selalu menjaga keselamatan. Siapa saja yang ada di pasar? Yang ada di pasar biasanya ada penjual dan pembeli. Yang terakhir, bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan Ibu? Ya, kita tentu sangat setuju dengan sikap Udin dan Ibu ya. Untuk menjaga keselamatan, mereka bergandengan tangan dan berjalan dengan hati-hati. Ayo mengamati. Amati kembali pertanyaan-pertanyaan di atas. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Iya, yang tadi Ibu bacakan nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah kalimat tanya ya. Perlu diingat, kalimat tanya selalu dibubuhkan. Dibubuhkan itu sama dengan diberi ya nak ya. Tanda tanya atau ini tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Ya, ini sudah berkali-kali kita pelajari ya tentang kalimat tanya dan penggunaan tanda tanya. Sekarang ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Ya, dari 6 gambar ini
Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Coba lihat nomor 1, nak ya. Ya, ini seorang anak membuang sampah pada tempatnya. Ini perbuatan yang baik ya, dan menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Kamu berilah tanda checklist ya, atau tanda centang. Gambar kedua, seorang anak sedang bermain gitar. Ini tidak ada hubungannya ya dengan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, seorang anak sedang menabung. Ini juga perbuatan yang baik. Namun tidak ada hubungannya dengan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, ada poster atau spanduk, buanglah sampah pada tempatnya. Namun masih ada saja sampah yang tercecer ya. Jadi ini juga tidak menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan karena tidak bersih ya. Memang anjurannya sudah bagus namun belum dipatuhi. Yang berikutnya ada 3 orang anak sedang belajar bernyanyi. Ini tidak ada hubungannya ya dengan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang terakhir ini mereka bergotong royong membersihkan kelas dan halaman sekolah. Jadi ini menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Kamu berilah tanda centang. Berikutnya lagi, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Iya. Yang diminta gambar yang menunjukkan hidup bersatu dalam keragaman. Lihat gambar pertama, nak ya. Ini seorang anak mengangkat batu sendirian. Ini hanya sendiri ya, individu. Jadi tidak sesuai. Yang kedua baru sesuai ya, mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman, saling menolong ya, memindahkan batu. Gambar yang kedua, maksud ibu yang di bawah ya nak ya, yang begini maksudnya. Pada satu gambar ada 2 pilihan. Begitu ternyata ya. Satu gambar ada 2 pilihan. Gambar pertama, mana yang menunjukkan sikap keragaman? Gambar yang samping ya nak ya, yang beberapa orang ini, berilah tanda centang. Gambar kedua, antara 3 orang anak dan seorang anak, yang mana menunjukkan keragaman? Tentu saja yang 3 orang anak ini ya. Ini mencerminkan hidup bersatu ya, beri tanda centang di sini. Yang ketiga, mendorong mobil. Ya, kalau hanya sendiri ini tidak menunjukkan keragaman, namun bila beramai-ramai ini menunjukkan keragaman. Beri tanda centang di sini. Begitu ternyata caranya ya, nak ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Di Indonesia musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, coba kamu amati gambar berikut dengan teliti ya. Banjir telah melanda pemukiman sehingga warga harus mengungsi. Ya, kamu bisa lihat gambar, mereka tolong menolong memindahkan barang ya nak ya. Ayo berlatih. Bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring, kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. Yang pertama, apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Ya, kira-kira apa yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Menyelamatkan diri ya nak ya. Kalau bisa barang-barang berharga lainnya seperti surat-surat ya, itu juga perlu kita lakukan. Namun yang terutama adalah menyelamatkan diri dulu. Yang kedua, mengapa bisa terjadi banjir? Banjir itu bisa terjadi karena apa? Ya, karena hujan terus-menerus, terjadilah banjir. Karena hutan sudah ditebang, pohon-pohon yang ada di hutan ditebang sehingga tidak sanggup lagi menahan air hujan, sehingga
Air hujan langsung mengalir dan bila ada selokan atau parit yang tersumbat, semakin memungkinkan terjadinya banjir. Itulah pentingnya kita menjaga lingkungan kita dari sampah, ya, seperti parit dan selokan. Jangan buang sampah di parit atau selokan supaya tidak tersumbat. 3. Kapan biasanya sering terjadi banjir? Ya, banjir itu sering terjadi di musim hujan, ya. 4. Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Ya, bisa dikatakan kita semua, ya, karena masih ada saja yang membuang sampah sembarangan atau yang menebang pohon-pohon di hutan. 5. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Ya, supaya tidak terjadi banjir, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Antara lain, jangan membuang sampah di sungai, di parit atau selokan, dan menjaga kelestarian hutan, ya. Yang keenam, di mana saja kamu pernah melihat banjir? Ya, kamu mungkin pernah melihat banjir di televisi, ya, nak, ya, atau di handphone. Ada video-video yang dimasukkan ke dalam handphone, maka kamu bisa atau melihat banjir di situ, ya, nak, ya. Ayo mengamati. Perhatikan kembali kalimat-kalimat di atas. Kalimat-kalimat di atas merupakan contoh kalimat tanya. Ayo mengamati, ya. Tadi kita sudah belajar juga bahwa pada setiap kalimat tanya selalu diberi tanda tanya di akhir kalimat, ya. Ini perhatikan. Nomor 1 sampai nomor 6 ada tanda tanya, ya, nak, ya. Ya, masing-masing ada tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dapat diawali dengan menggunakan kata tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Nah, latihan untukmu. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh. Nah, di sini ada kalimat yang belum tersusun dengan baik, ya. Perhatikan, kata-katanya masih disusun secara acak. Nomor 1, banjir, apa penyebab? Nah, ada tanda tanya. Kamu susun menjadi kalimat tanya yang baik, yaitu apa penyebab banjir? Nah, begitulah yang diminta oleh latihan ini. Yang kedua, perhatikan ini masih secara acak, ya, nak, ya. Mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi? Nah, kamu susunlah ini. Ada 5 kalimat di sini yang masih tersusun secara acak. Kamu susunlah supaya jadi kalimat yang tepat, ya. Ibu sudah berikan tadi contohnya yang pertama. Kamu selesaikanlah itu, ya, nak, ya. Tuliskan di buku tugasmu. Ayo mengamati. Hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Berapa minggu dalam 1 bulan? Ya, 1 bulan itu ada 30 hari. Dan 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. 1 minggu ada 7 hari. Sedangkan 1 tahun ada 12 bulan. Artinya hujan telah mengguyur Indonesia selama 4 minggu. Nah, PR-mu yang terakhir, jawablah soal-soal berikut dengan benar. Yang pertama, para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? 8 minggu, ya, nak, ya. Ditanya jadi berapa hari? 1 minggu itu 7 hari. Jadi 8 kali 7, ya, nak, ya. Supaya kamu dapat jumlah harinya. Lalu berapa bulan warga mengungsi? Nah, 1 bulan 4 minggu. Jika 8 minggu berarti 2 bulan, ya, nak, ya. Nah, kamu
Nanti jawabannya kamu sesuaikan kamu isi pada tuliskan di buku tugasmu, buat seperti contoh ya. Yang pertama 8 minggu sama dengan tadi 8 kali 7 berapa itu kamu isi di sini. Lalu 8 minggu itu berapa bulan kamu isi juga di sini. Lihat soal nomor 2. Tanggap darurat bencana ditetapkan selama 16 minggu. Berapa hari ditetapkan tanggap darurat bencana? Nah, ini 16 minggu itu berapa hari? Ingat, 1 minggu itu 7 hari. Ya nak ya. Jadi 16 minggu 16 kali 7 ya. Itulah nanti dapat jumlah harinya. 16 minggu ini berapa bulan? 1 bulan 4 minggu ya. Kalau 16 minggu berarti ada 4 bulan. Yang ketiga, masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Nah, 3 bulan itu sama dengan berapa minggu? 1 bulan tadi ada 4 minggu. Maka 3 kali 4 sama dengan, kamu tulis isi di sini. Yang keempat, pemukiman warga baru benar-benar bersih setelah 6 bulan. Nah, berapa minggu lama warga membersihkan pemukiman? Berapa hari pula lama warga membersihkan pemukiman? 6 bulan itu berapa minggu, nak? 6 bulan, berarti 1 bulan 4 minggu. 6 kali 4 sama dengan, istilah di sini. Lalu 6 bulan itu berapa hari? 1 bulan ada 30 hari. Jadi kalau 6 bulan, 6 kali 30 sama dengan, dapatlah nanti jumlah harinya di sini. Yang terakhir, posko bantuan dibuka selama 150 hari. Berapa bulan posko bantuan dibuka? 150 hari itu, nak, berapa bulan? Ya, 1 bulan ada 30 hari ya. Jadi ini 150 dibagi 30, maka nanti dapatlah jawabannya berapa bulan. Akhirnya kita sampai di akhir pelajaran kita selama semester 2 ini. Ibu sangat berterima kasih karena kamu bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ibu harap kamu dapat memahami penjelasan yang Ibu sampaikan selama kita mengikuti pembelajaran dari rumah. Bila ada kesalahan atau kekurangan selama ini, Ibu minta maaf. Nah, cobalah kamu selesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan supaya kamu semakin siap menghadapi ulangan akhir semester yang akan segera kita hadapi. Baiklah, semoga kamu dapat menjawab ulangan akhir semester dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas perhatian kamu dan terima kasih juga atas dukungan orang tua yang telah membantu anak-anak kita selama belajar dari rumah. Ibu harap kamu nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai jumpa.